Setelah jeda tim nasional berakhir, Serie A memasuki fase penentuan dengan pertandingan pekan ke-31 yang akan digelar pada akhir pekan Paskah hingga Senin Paskah. Salah satu laga besar mempertemukan Inter melawan Roma yang akan dipimpin oleh wasit Simone Sozza asal Seregno, didampingi asisten Peretti dan Costanzo. Andrea Colombo akan bertugas sebagai ofisial keempat, sementara di ruang VAR terdapat Alejandro Di Paulo dan Gianluca Aureliano. Kabar buruk datang bagi Christian Cifu dan timnya. Setelah dalam beberapa jam terakhir kembali diperkuat para pemain tim nasional dan menikmati kondisi skuad yang akhirnya kembali bugar, hasil pemeriksaan terbaru justru menghadirkan masalah baru. Bek asal Jerman, Jan Bisek, dipastikan mengalami gangguan otot ringan pada fleksor paha kanan setelah merasakan ketidaknyamanan sehari sebelumnya. Meski tidak tergolong cedera serius, kondisi ini membuatnya harus absen dalam 2 laga penting melawan Roma dan Como dalam sepekan ke depan. Situasi ini menjadi kerugian signifikan bagi sang pelatih, yang sebelumnya ingin mengandalkan Bisek untuk laga Paskah di Meazza. Absennya pemain tersebut selama sekitar 10 hari memperparah kondisi lini pertahanan tim. Masalah semakin kompleks karena Carlos Augusto juga harus menepi akibat sanksi larangan bermain. Sementara itu, kondisi fisik dan mental Alessandro Bastoni masih perlu dipantau lebih lanjut. Dengan situasi ini, darurat di lini belakang menjadi tak terhindarkan, terutama jelang pertandingan melawan Roma, di saat ruang perawatan tim sebenarnya sudah mulai kosong. Sebagai solusi, posisi yang ditinggalkan Bisek kemungkinan akan diisi oleh Manuel Akanji. Di jantung pertahanan, Francesco Acerbi diprediksi lebih diunggulkan dibandingkan Stefan de Vrij, mengingat de Vrij baru saja kembali dari tugas internasional dan tampil sebagai starter dalam laga persahabatan terakhir melawan Ekuador. Faktor kebugaran menjadi pertimbangan utama dalam menentukan susunan pemain untuk laga Paskah nanti. Sementara itu, Bastoni sebenarnya diproyeksikan tetap menjadi starter setelah pulih dari nyeri tulang kering yang dialaminya dalam derby, serta karena absennya Carlos Augusto. Namun, pemain kelahiran 1999 tersebut tengah berada dalam periode sulit. Meski demikian, tidak ada waktu untuk berlama-lama dalam keterpurukan. Kembali ke lapangan bersama Inter, terutama di Meazza, diyakini menjadi langkah terbaik bagi Bastoni untuk bangkit. Tidak ada pilihan lain selain terus melangkah maju. Periode sulit tengah dialami oleh Alessandro Bastoni dalam 1,5 bulan terakhir. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sang bek berubah dari sosok yang dianggap sebagai kepastian menjadi figur yang kini banyak mendapat sorotan negatif. Rangkaian kejadian menjadi penyebab situasi ini, mulai dari kontroversi kartu merah yang berujung pada kasus Kalulu dalam laga Inter kontra Juventus, hingga cemoohan dari supporter lawan. Kondisinya semakin diperburuk dengan cedera yang dialaminya dalam derby, serta kartu merah langsung yang diterimanya saat membela Italia melawan Bosnia, yang menjadi kartu merah pertama sepanjang kariernya. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa sebelum pertandingan melawan Irlandia Utara, Bastoni hanya memiliki 1 sesi latihan penuh bersama tim. Meski demikian, ia tetap bersedia tampil di posisi yang bukan peran utamanya di level klub. Pihak Inter dikabarkan tidak akan meninggalkannya di tengah situasi sulit ini. Namun, setelah kejadian bersama tim nasional, resiko Bastoni dijadikan sebagai pihak yang paling disalahkan semakin besar. Situasi ini juga telah menjadi bahan diskusi bersama keluarga dan agennya, Tullio Tinti. Di sisi lain, ketertarikan dari Barcelona terhadap Bastoni terus berkembang. Menurut laporan yang sama, negosiasi tidak harus dimulai dari angka 70 hingga 80 juta euro. Inter disebut siap membuka pembicaraan mulai dari kisaran 40 hingga 45 juta euro ditambah bonus. Mulai hari ini, Christian Cifu kembali mengambil peran penting sebagai motivator bagi para pemainnya. Seperti 10 bulan lalu, ia dihadapkan pada tugas membawa tim bangkit dari situasi yang disebut sebagai bencana olahraga, khususnya bagi para pemain tim nasional Italia dan juga Piotr Zielinski yang turut tersingkir dari Piala Dunia. Kondisi ini menuntut respon cepat dari tim.
Kembali bermain dalam waktu dekat dinilai bisa menjadi keuntungan karena para pemain tidak memiliki banyak waktu untuk larut dalam kekecewaan. Di sisi lain, Inter masih memiliki peluang untuk menutup musim dengan 2 trofi yang dianggap sebagai obat terbaik untuk situasi saat ini. Dalam hal komposisi tim, absennya Carlos Augusto akibat sanksi membuat kecil kemungkinan salah satu dari Alessandro Bastoni atau Federico Di Marco akan dicadangkan. Sementara itu, kondisi fisik Nicolo Barella dan Zielinski masih perlu dipantau. Jika diperlukan, Suchik telah disiapkan sebagai alternatif. Untuk pilihan pemain lainnya, Francesco Pio Esposito dan Davide Fratesi kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kegagalan lolos ke Piala Dunia menjadi kekecewaan besar pertama dalam karier Francesco Pio Esposito. Hal ini diungkapkan dalam laporan Tuttosport yang menyoroti dampak emosional yang dirasakan sang pemain muda. Sebelumnya, Esposito memang pernah merasakan kekalahan di final Piala Dunia U20 2023 bersama Italia saat menghadapi Uruguay. Namun, pengalaman tersebut dinilai berbeda karena ia tetap berhasil mencapai turnamen tersebut, sehingga tidak sebanding dengan kegagalan kali ini. Dampak psikologis dari hasil ini berpotensi cukup besar, terutama mengingat peluang yang dimiliki Esposito dalam pertandingan, bahkan sebelum eksekusi penalti pada babak penentuan. Keputusan untuk mengambil tendangan tersebut menunjukkan keberanian, meski dalam evaluasi setelahnya, dianggap bahwa pilihan tersebut mungkin sebaiknya diberikan kepada pemain lain. Ini bukan kali pertama Esposito gagal dalam momen krusial. Pada tahun 2025, ia juga sempat gagal mengeksekusi penalti penting saat membela Spezia dalam perjuangan promosi ke Serie A, tepatnya dalam laga melawan Juve Stabia. Meski demikian, kegagalan tersebut tidak menghapus performa positif yang telah ia tunjukkan sejauh ini. Namun, Esposito dinilai perlu mendapatkan dorongan kembali. Begitu pula dengan para pemain tim nasional Italia lainnya, termasuk Peter Zielinski yang juga tersingkir dalam babak playoff Piala Dunia. Kelompok supporter garis keras Inter yang tergabung dalam Secondo Anello Verde mengumumkan tidak akan hadir di sektor tamu dalam pertandingan tandang melawan Como. Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi di media sosial mereka, sekaligus menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, kelompok tersebut menyoroti kebijakan klub tuan rumah yang mewajibkan para supporter untuk melakukan registrasi di portal resmi sebelum dapat membeli tiket pertandingan. Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai praktik yang tidak dapat diterima karena dianggap melanggar identitas serta prinsip kebebasan dalam mendukung tim. Kelompok supporter ini juga menegaskan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan sikap yang sebelumnya telah diambil saat laga tandang melawan Juventus dan Sassuolo, di mana mereka juga menolak mengikuti aturan serupa. Lebih lanjut, mereka menyerukan kepada otoritas sepak bola Italia agar kembali menempatkan penghormatan terhadap supporter sebagai prioritas utama, mengingat peran penting fans sebagai elemen utama dalam dunia sepak bola.